Demi kebudayaan, melahirkan sejarah. Demi negara, melahirkan kontribusi. Saya Koko Ferdinand Karsten. Dan saya, Cici Nita Kristina. Bersama dengan Ikatan Koko Cici Jakarta, mempersembahkan Malam Final Pemilihan Koko Cici Jakarta 2016. Juri Operation. Bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki keragaman ras, suku, budaya, etnik, dan agama. Rasa senasib sepenanggungan berbagai etnis suku yang membangkitkan rasa persatuan dan berpadu untuk berjuang melawan penindasan penjajah. Itulah Indonesia. Warga Tionghoa telah menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, beberapa pemimpin golongan masyarakat China diangkat menjadi kapitan. Kapitan China diwajibkan untuk setia dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan komunitas Tionghoa. Meskipun diangkat resmi oleh VOC, Kapitan China tidak bergaji. Sebagai kompensasinya, Kapitan boleh memungut berbagai pajak, memborong proyek-proyek infrastruktur, dan pemasukan dari usaha lain. Pada masa itu, telah terciptalah konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Orang-orang Tionghoa memiliki spesialisasi usaha dalam bidang makanan, minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek, dan transportasi. Kelompok Tionghoa juga memiliki andil dalam berjuang melawan penjajah, baik secara independen maupun bersama etnis lain. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah Perang Kuning. Perang Kuning ini dilatar belakangi oleh peristiwa pembantaian secara semena-mena terhadap sekitar 10.000 warga Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740. Akibat peristiwa tersebut, pada tahun 1741, sekitar 1.000 warga Tionghoa di Batavia lari dan mengungsi ke kota-kota pesisir Jawa yang aman, diantaranya Lasem. Rombongan warga Tionghoa yang mengungsi ke Lasem bergabung dengan warga pribumi Jawa, menghimpun kekuatan melawan tentara VOC hingga timbul perang yang dikenal dengan sebutan Perang Kuning. Perang Kuning dipimpin oleh 3 tokoh yaitu Oi Ingkiat, Bupati Lasem, Raden Panji Margono, dan Kiai Bailawai. Mereka merepresentasikan kelompok Tionghoa, pribumi Jawa, dan santri. Selain itu, masih banyak lagi warga Tionghoa yang turut serta berjuang melawan VOC. Peristiwa Perang Kuning telah menjadi bukti bahwa perjuangan bangsa Indonesia dulunya tidak membedakan asal suku dan agama. Rasa senasib sepenanggungan etnis Tionghoa dan suku Jawa membangkitkan rasa persatuan yang berpadu untuk melawan penindasan penjajah VOC.
dari pemberitaan di media cetak maupun media suara. Salah satu koran Melayu Tionghoa yang sangat banyak memberikan sumbangan dalam menyebarkan informasi yang bersifat nasionalis adalah koran Sinpo. Sinpo adalah sebuah surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu yang terbit di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga tahun 1965. Sinpo menyuarakan nasionalisme daratan Tiongkok pada tahun 1912. Selama 20 tahun, surat kabar ini mencerminkan haluan politik sebagian masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda. Harian Sinpo telah menjadi pelopor untuk mengganti kata Inlander dalam bahasa Belanda menjadi Bumi Putra, yang artinya pribumi di semua penerbitan di medianya, karena dirasa sebagai pengkhianatan oleh rakyat Indonesia. Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak harian lainnya. Sebagai balas budi, semua pers lokal kemudian mengganti kata Cina dengan kata Tionghoa Indonesia. Sinpo dikenal sebagai media pertama yang mempublikasikan syair Indonesia Raya di bahan Wadya Rudolf Supratman. Karena aturan pemerintah, nama Sinpo kemudian berubah menjadi Pancawarta pada bulan Oktober 1958, kemudian menjadi Warta Bakti pada tahun 1960-an. Nasib Sinpo berakhir di ambang kelahiran Orde Baru. Koran yang sudah bernama Warta Bakti itu kemudian dilarang terbit sejak tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa Sumpah Pemuda melibatkan beberapa warga Tionghoa yang berkontribusi. Salah satunya Si Kok Leong merupakan warga Tionghoa yang menyewakan rumahnya bagi para pemuda dalam menyelenggarakan Sumpah Pemuda yang merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Kongres Pemuda diselenggarakan selama 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Indonesia muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menjelang tahun 1945, Indonesia mulai melakukan berbagai cara untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Salah satunya melalui Jepang yang berjanji memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Terdapat 4 warga Tionghoa dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang secara resmi menyerah pada Sekutu. Kabar yang didengar para pemuda melalui radio BBC ini membuat para pemuda mendesak golongan
tahun tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Keesokan paginya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 pagi, proklamasi dikumandangkan.
Kami kokoh Cici Jakarta. Kami kokoh Cici Jakarta. Kami kokoh Cici Jakarta. Selatan negeri Indonesia, menjadi duta pariwisata. Kami kokoh Cici Jakarta, dari berbagai suku budaya. Kami selalu bersatu, bersatu untuk membangun negeri tercinta Indonesia. Kibarkan sang-saka merah putih, kami ada untuk negeriku tercinta. Mari selalu bersama melangkah untuk negeriku tercinta. Dari berbagai suku budaya, kami selalu bersatu, bersatu untuk membangun negeri tercinta Indonesia. Kokoh Cici Jakarta, siapa negeri Indonesia, menjadi duta pariwisata. Kami kokoh Cici Jakarta, dari berbagai suku budaya. Kami selalu bersatu, bersatu untuk membangun negeri tercinta Indonesia. Kibarkan sang-saka merah putih, kami ada untuk negeriku tercinta. Mari selalu bersama melangkah untuk negeriku tercinta.